Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih buat sahabat semuanya yang masih setia mengikuti channel ini. Semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, sehat jasmani dan rohani, dan hasil atau berhasil dalam maksud qabul hajat dan tujuan sahabat semua. Amin. Kemarin saya bahas kitab tentang sholawat, yang mungkin ada beberapa sahabat yang mencoba mengamalkannya, yang mudah-mudahan bisa dawam dan bisa terus mengamalkan sholawatnya. Dan mungkin yang buat yang baru menghafal, mudah-mudahan cepat hafal sholawatnya. Kali ini saya akan coba membacakan tentang kitab Qalbul Quran atau Hati Al-Quran. Kitab ini ditulis oleh Abu Ahmad Ibnu Uwais Samarani. Langsung saja kita ke kitabnya. Di sini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah bi ihsanin ila yaumiddin. Warada fil hadis an Anas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala anna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin wa man qara'a Yasin kataballahu lahu yaqra'atiha qira'atul Qur'an asharan marrati. Rasulullah bersabda bahwa Al-Quran itu ada 30 juz. Suratnya ada 114 surat. Tiap-tiap surat ada qalbu surah atau hati atau jantung atau intisari. Dari kandungan isi surat tersebut, waqala ba'dul hukama, barang siapa hafal, hafaz atau banyak membaca qalbu surah terus tersebut dan mengamalkannya, maka orang itu mendapat pahala seperti pahala mengkhatamkan Al-Quran 1000 kali, dan seperti ibadah haji dan umroh, dan seperti sodako emas sebanyak gunung Uhud. Diampuni dosa-dosanya, berhasil maksud tujuannya, dan insya Allah selamat dari siksa api neraka. Adapun faidah yang lain adalah yang pertama. Jadi di dalam kitab ini adalah kitab Qalbul Quran yang insya Allah banyak sekali keutamaan dan manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari. Yang pertama di sini tertulis khasiatnya, yaitu panjang umurnya. Yang kedua, sehat badannya. Yang ketiga, lapang dadanya. Yang keempat, tetap iman dan Islam. Yang kelima, baik akhlaknya. Yang keenam, cukup sandang pangannya. Yang ketujuh, dekat kebaikan, jauh keburukan. Yang kedelapan, terkabul hajatnya. Yang kesembilan, mendapat beberapa kenikmatan. Yang ke-10, mendapat beberapa kemuliaan.
Yang ke-11 diberi kemudahan beribadah. Yang ke-12 diberi sinar tauhid ma'rifatnya. Yang ke-13 diberi keselamatan di dalam kubur. Yang ke-14 selamat lewat siratal mustaqim. Yang ke-15 digolongkan dengan muttaqin dan muhibbin. Yang ke-16 diberi beberapa anwarul haqiqah, jadi sinar kebenaran. Yang ke-17 dikabulkan segala doanya. Yang ke-18 diselamatkan. Yang ke-19 diberi kemenangan dunia dan akhiratnya. Yang ke-20 segala maksud dan matlab mendapat petunjuk. Yang ke-21 mendapat nur syuhud hidayah taufik. Yang ke-22 mendapat barokahnya para khawas dan khawasul khawas. Yang ke-23 mendapat iman dengan nur. Yang ke-23 mendapat iman dengan nur ruhani. Yang ke-24 mendapat iman bangsa goibur robbani. Yang ke-25 mendapat barokah bangsa amal solih, bangsa hati dan ruhani. Yang ke-26 diberi tauhid, tajarrud, tawakal, yakin, juhud, wirai, takwa, sidqun, qanaah, ifatun, mujahadah, saukun wa ghairu zalik. Yang ke-27 mendapat barokah bangsa nuriyah. Yang ke-28 mendapat barokah bangsa rahmaniyah. Yang ke-29 mendapat barokah bangsa afdhalul khaliqatil insaniyah. Yang ke-30 mendapat barokah bangsa Isyraq syirrul jismaniyah. Yang ke-31 mendapat barokah bangsa asrarul rabbaniyah. Yang ke-32 mendapat barokah bangsa khajainul ulumil istighoiyah. Yang ke-33 mendapat barokah bahjatus saniyah. Yang ke-34 mendapat barokah bangsa rotbatul aliyah. Yang ke-35 mendapat barokah bangsa hujjatuh. Yang ke-36 mendapat barokah bangsa khajainur rahmatik. Yang ke-37 mendapat barokah bangsa thariqatus syariah. Yang ke-38 mendapat barokah bangsa thariqatu bima syahadatu. Yang ke-39 mendapat barokah bangsa nurullah. Yang ke-40 mendapat barokah bangsa kalamullah. Yang ke-41 mendapat barokah bangsa amrullah. Yang ke-42 mendapat barokah bangsa hukmullah. Yang ke-43 mendapat barokah bangsa tawakkaltu 'alallah. Yang ke-44 mendapat barokah bangsa tahasautu bi hubbi lutfillah. Yang ke-45 mendapat barokah bangsa jamil sirrillah. Yang ke-46 mendapat barokah bangsa laduniyah dan mukasyafah. Yang ke-47 mendapat barokah bangsa syirul asrar. Yang ke-48 dekat pertolongan zohir batin dunia akhirat. Yang ke-49 diberi anak cucu yang diberi ilmu serta amal bagus. Yang ke-50 tentrem hati. Yang ke-51 mahabbah umum. Demikian keutamaan atau manfaat ketika kita bisa mengamalkan atau selalu membaca, mendawamkan qalbul Quran atau qalbus surah. Semoga
Allah memberi manfaat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Adapun di sini qalbul Quran yang pertama yaitu surah Bismillah, itu Bismillahirrahmanirrahim. Terus Al-Fatihah itu qalbunya maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian surat Al-Baqarah qalbul Qur'annya summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Kemudian surat Al-Imran qalbul suratnya itu qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Surah Al-Imran qalbunya itu qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kemudian surat An-Nisa may yuti rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha, yaitu di ayat 70. Surat Al-Maidah ya'lamu anna Allah syadidul iqab, itu di ayat 98. Kemudian surat Al-An'am pada ayat 103 yaitu la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Kemudian surat Al-A'raf di ayat 23 qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian surat Al-Anfal di ayat 17 falam taqtuluhum walakinna Allah qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama wal yubliyal mu'minina minhu bala'an hasana inna Allah sami'un alim. Surat At-Taubah qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Surat Yunus di ayat 107 wa yamsaskallahu bidurri fala kashifa lahu illa huwa wa yuridka bi khairi fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Demikian saya cukupkan dulu, mungkin nanti saya teruskan di channel berikutnya. Ini untuk part pertama saya akhiri dulu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.